Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfa Novalina dengan nomor 1807026010. Saat ini saya tengah menjalankan praktek kerja gizi klinik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi gizi terkait tuberkulosis paru. Tuberkulosis atau TB paru hingga saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia. Menurut laporan dari WHO tahun 2015, di tingkat global diperkirakan terdapat 9,6 juta kasus tuberkulosis baru dengan 3,2 juta kasus diantaranya adalah perempuan, sedangkan sisanya terjadi pada laki-laki. Sedangkan di Indonesia, menurut laporan WHO tahun 2015 diperkirakan ada 1 juta kasus tuberkulosis baru per tahunnya, atau 399 per 100.000 penduduk, dengan 100.000 kematian per tahun atau 41 per 100.000 penduduk. Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis dengan gejala yang bervariasi. Tuberkulosis paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang semua alat tubuh, yang tersering menyerang pada paru dan jantung. Untuk kuman penyebab tuberkulosis adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis paru ini adalah batang aerobik tahan asam dan sensitif terhadap panas dan sinar UV. Terdapat beberapa spesies dari Mycobacterium, antara lain Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium leprae, dan lain sebagainya. Mycobacterium ini dikenal juga sebagai bakteri tahan asam atau BTA. Kelompok bakteri Mycobacterium selain Mycobacterium tuberculosis yang bisa menimbulkan gangguan saluran nafas dikenal sebagai MOTT atau Mycobacterium other than tuberculosis yang terkadang bisa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TBC. Untuk sifat kuman Mycobacterium tuberculosis secara umum antara lain yaitu kuman ini berbentuk batang dengan panjang 1-10 mikron dan lebar 0,2-0,6 mikron. Bakteri ini bersifat tahan asam. Dalam perkembangbiakannya memerlukan media khusus. Kuman Mycobacterium tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat hidup dalam jangka waktu yang lama pada suhu 4-70 derajat Celcius. Kuman Mycobacterium peka terhadap panas, sinar matahari, dan sinar ultraviolet. Apabila kuman tersebut terpapar langsung dengan sinar ultraviolet, maka kuman tersebut akan mati dalam beberapa menit. Dan dalam dahak pada suhu 30-37 derajat Celcius, kuman tersebut akan mati dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Kuman Mycobacterium dapat bersifat domain atau tidur, yaitu suatu saat apabila keadaan memungkinkan untuk berkembang, maka kuman tersebut dapat bangkit kembali. Dan kuman Mycobacterium tuberculosis bersifat aerob, yaitu lebih menyenangi jaringan yang tinggi kandungan oksigen. Untuk penularannya, tuberkulosis paru ditularkan secara langsung melalui kandungan kuman Mycobacterium tuberculosis di udara saat bercakap-cakap, batuk, dan bersin, atau dapat juga melalui perantara ludah atau dahak penderita. Untuk faktor resiko, individu yang beresiko tinggi untuk tertular tuberkulosis paru adalah individu yang berkontak langsung dengan seseorang yang menderita penyakit TBC aktif, individu imunosupresif, atau individu yang daya tahan tubuhnya sudah menurun, seperti pada lansia, pasien kanker, pasien terapi kortikosteroid, atau penderita HIV. Individu pengguna obat intravena dan alkohol, individu tanpa perawatan kesehatan yang adekuat, seperti terjadi pada tunawisma, etnik, dan ras minoritas, individu dengan gangguan medis yang sudah ada atau memiliki riwayat penyakit seperti diabetes mellitus, gagal ginjal kronis, dan lain-lain. Imigran dari negara dengan insiden TBC paru yang tinggi. Individu yang tinggal di institusi seperti individu yang berada dalam sel tahanan. Individu yang tinggal di daerah perumahan substansial kumuh, petugas kesehatan, dan banyaknya organisme yang terdapat di udara. Manifestasi klinik tuberkulosis sering dijuluki sebagai the great imitator, yaitu suatu penyakit yang mempunyai banyak kemiripan gejala-gejala dengan penyakit lain,
seperti gejala lemah dan demam. Gambaran klinik tuberkulosis paru dapat dibagi menjadi 3 golongan gejala. Gejala yang pertama yaitu gejala respiratorik, gejala sistemik, dan gejala klinis hematoe atau perdarahan. Gejala respiratorik meliputi batuk, batuk darah, sesak nafas, dan nyeri dada. Batuk merupakan gejala yang paling dini dan sering dikeluhkan oleh penderita. Mula-mula bersifat non-produktif, kemudian berdahak bercampur darah apabila sudah ada kerusakan jaringan. Selanjutnya batuk darah yang dikeluarkan dalam dahak bervariasi, mungkin tampak berupa garis atau bercak-bercak darah. Gumpalan darah atau darah segar dalam jumlah sangat banyak terjadi karena pecahnya pembuluh darah. Berat ringannya batuk darah tersebut tergantung besar kecilnya pembuluh darah yang pecah. Yang ketiga, sesak nafas terjadi karena kerusakan parenkim. Paru sudah luas atau hal-hal yang menyertai seperti efusi pleura atau penumpukan cairan di rongga pleura yang terletak di antara pleura yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Pneumotoraks atau paru-paru mengempis. Kondisi ini terjadi karena paru-paru yang kolaps akibat udara yang menekan paru-paru. Lalu anemia dan lain-lain. Gejala respiratorik yang keempat adalah nyeri dada. Nyeri dada ini dapat timbul apabila sistem persarafan di pleura terkena. Pleura merupakan suatu lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Untuk golongan gejala yang kedua adalah gejala sistemik yang meliputi gejala demam dan gejala sistemik lain. Gejala demam merupakan gejala yang sering dijumpai, umumnya terjadi pada sore atau malam seperti gejala pada influenza. Gejalanya hilang timbul, namun makin lama makin panjang serangannya, sedangkan masa bebas serangannya makin pendek. Yang kedua adalah gejala sistemik lain. Gejala ini meliputi keringat malam, anoreksia, penurunan berat badan, serta malaise. Malaise sendiri merupakan istilah medis yang menggambarkan suatu kondisi kelelahan, kurang enak badan, dan tidak nyaman. Timbulnya gejala ini biasanya dalam beberapa minggu hingga bulan. Akan tetapi, penampilan akut dengan batuk, panas, sesak nafas, walaupun jarang dapat juga timbul menyerupai gejala pneumonia. Golongan gejala yang ketiga adalah gejala klinis hematoe atau perdarahan. Perdarahan yang terjadi harus dari nasofaring dengan membedakan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu batuk darah, muntah darah, dan epistaksis. Batuk darah yang dibatukkan dari tenggorokan dan terasa panas. Darah bercampur dengan buih, dan darah tersebut berwarna merah muda serta bersifat alkalis. Pada kondisi ini, penderita jarang mengalami anemia. Yang kedua adalah muntah darah. Darah yang dimuntahkan dengan rasa mual bercampur sisa makanan, dan darah tersebut berwarna hitam karena bercampur asam lambung. Darah ini bersifat asam. Pada kondisi ini, penderita sering mengalami anemia. Yang ketiga adalah epistaksis, yaitu darah menetes dari hidung. Batuk pelan terkadang keluar darah. Darah ini bersifat alkalis, dan pada kondisi ini, penderita juga jarang mengalami anemia. Diagnosis yang dapat dilakukan adalah pada orang dewasa dapat dengan melakukan pemeriksaan sputum atau dahak secara mikroskopis. Hasil pemeriksaan dinyatakan positif apabila sedikitnya 2 dari 3 spesimen SPS BTA hasilnya positif. Apabila hanya 1 spesimen yang positif, maka perlu dilanjutkan dengan ronsen dada. Sedangkan pada uji tuberkulin digunakan untuk mendiagnosis pada anak. Dalam pemeriksaan diagnosis ini biasanya diawali dengan anamnesa riwayat kesehatan pasien dan keluarga. Setelah dicurigai, maka baru dilakukan pemeriksaan fisik, misalnya bunyi nafas dan lain-lain. Pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan dahak atau cairan otak, patologi anatomi, ronsen dada, dan uji tuberkulin.
Faktor yang mempengaruhi kejadian tuberkulosis ada 4 faktor. Yang pertama adalah umur. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka sistem imunologi seseorang akan menurun, sehingga orang tersebut akan rentan terhadap penyakit. Yang kedua adalah jenis kelamin. Umumnya laki-laki lebih banyak ditemukan mengalami tuberkulosis jika dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan pada laki-laki sering mengkonsumsi rokok dan alkohol, sehingga menurunkan sistem kekebalan tubuhnya. Yang ketiga adalah faktor sosial ekonomi, seperti keadaan rumah, kepadatan hunian, sanitasi tempat bekerja yang buruk, dan pendapatan keluarga. Yang keempat adalah status gizi. Malnutrisi dan tingkat kecukupan gizi dapat mempengaruhi daya tahan tubuh sehingga berpengaruh pada kerentanan penyakit. Pengobatan. Tujuan pengobatan tuberkulosis antara lain adalah menyembuhkan, mempertahankan kualitas hidup dan produktivitas pasien, mencegah kematian akibat tuberkulosis aktif atau efek lanjutan, mencegah kekambuhan tuberkulosis, mengurangi penularan tuberkulosis kepada orang lain, dan mencegah perkembangan serta penularan resisten obat. Untuk pengobatan tuberkulosis ini diberikan dalam 2 tahapan, yaitu tahap intensif dan tahap lanjutan. Pada tahap intensif, obat yang diberikan adalah isoniazid, rifampicin, ethambutol, dan pyrazinamide. Kelompok obat ini disebut sebagai obat primer. Isoniazid merupakan obat tuberkulosis yang paling potensial dalam hal membunuh bakteri dibandingkan dengan rifampicin dan streptomycin. Rifampicin dan pyrazinamide merupakan yang paling poten dalam mekanisme sterilisasi. Pada tahap ini, obat harus diminum setiap hari dan perlu ada pengawasan secara langsung dari tim kesehatan untuk mencegah kekebalan tubuh. Untuk mencegah kekebalan dari kuman tersebut. Dosis rekomendasi obat anti tuberkulosis lini pertama untuk dewasa adalah isoniazid dapat diberikan 5 mg per kilogram berat badan untuk dosis harian dengan maksimum pemberian adalah 300 mg. Rifampicin 10 mg per kilogram berat badan untuk dosis hariannya dan maksimum pemberian adalah 600 mg. Pyrazinamide dosis harian pemberiannya adalah 25 mg per kilogram berat badan. Ethambutol dosis pemberian harian adalah 15 mg per kilogram berat badan. Dan streptomycin dosis harian pemberiannya adalah 15 mg per kilogram berat badan. Pada streptomycin, pasien berusia di atas 60 tahun tidak dapat mentoleransi lebih dari 500 hingga 700 mg per hari. Beberapa pedoman merekomendasikan dosis 10 mg per kilogram berat badan pada pasien kelompok usia ini. Pasien dengan berat badan di bawah 50 kg tidak dapat mentoleransi lebih dari 500 hingga 700 mg per hari. Untuk penata laksanaan diet gizinya yaitu tujuannya yaitu menyembuhkan, pertahankan kualitas hidup dan produktivitas pasien, mencegah kekambuhan, mempertahankan atau mencapai status gizi yang optimal, memberikan makanan yang adekuat sesuai dengan kebutuhan pasien, dan mencegah defisiensi zat besi. Prinsip dan syarat dietnya. Untuk kebutuhan energinya diberikan dalam jumlah yang tinggi sesuai penyakit infeksi lainnya, yaitu sekitar 25 hingga 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dan ditambahkan dengan koreksi infeksi sekitar 20 hingga 30%. Untuk kebutuhan protein juga diberikan tinggi, yaitu sekitar 1,5 sampai 20 gram per kilogram berat badan per hari. Kebutuhan lemak diberikan cukup sesuai kebutuhan, yaitu sekitar 25 hingga 30% dari kebutuhan energi total. Untuk karbohidratnya diberikan dari jumlah sisa kebutuhan energi setelah dikurangi protein dan lemak. Untuk vitamin dan mineralnya, vitamin C, K, dan B6 pemberiannya dianjurkan di atas kebutuhan AKG. Sedangkan untuk vitamin A dan zat besi dianjurkan kurang lebih sama dengan kebutuhan AKG.
Untuk serat, pemberian serat diperhatikan untuk mencegah konstipasi dan pemberian makanan. Bahan makanan mudah dicerna dan menghindari bahan makanan yang bergas. Porsi makan kecil tapi padat gizi, dan frekuensi pemberian makannya adalah sering. Bahan makanan yang dianjurkan untuk pasien tuberkulosis adalah pada sumber karbohidrat seperti beras, kentang, makaroni, roti, dan tepung-tepungan. Untuk protein hewani yang diberikan adalah protein hewani yang tidak berserat kasar atau empuk seperti ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Untuk protein nabati berupa tempe dan tahu. Sayuran yang diberikan adalah rendah serat dan sedang seperti bayam, wortel, tomat, labu siam, dan lain-lain. Untuk buah-buahan, semua jenis buah yang tidak banyak menimbulkan gas seperti pisang, semangka, melon, dan lain-lain dapat diberikan. Pada lemak, yang dianjurkan adalah margarin dan mentega, minyak dalam jumlah terbatas. Untuk bumbu yang tidak berbau tajam dan dalam jumlah yang terbatas. Pada bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita tuberkulosis adalah pada sumber karbohidrat, beras ketan, singkong, ubi, talas, dan lain-lain. Protein hewani yang tidak dianjurkan adalah protein hewani yang beresat kasar seperti daging dan protein hewani yang diawetkan serta cara pengolahannya digoreng. Sumber protein nabati yaitu semua protein nabati yang digoreng. Sayuran berserat tinggi seperti daun katuk dan daun singkong. Untuk buah-buahan adalah semua jenis buah yang dapat menimbulkan gas seperti durian dan nangka, serta semua jenis buah yang dikonsumsi bersama kulitnya. Lemak yang tidak dianjurkan adalah seperti santan kental, kelapa, minyak dalam jumlah yang banyak, atau minyak yang digunakan untuk menggoreng. Bumbu yang tidak dianjurkan adalah bumbu yang berbau tajam. Upaya dan pengendalian faktor resiko tuberkulosis dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat, membudidayakan perilaku etika berbantung dan bersin, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungan sesuai standar rumah sehat, peningkatan daya tahan tubuh, penanganan penyakit penyerta tuberkulosis, dan penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan dan di luar fasilitas kesehatan. Sekian penjelasan saya terkait tuberkulosis gizi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.